Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cecilia Fatredewanti dengan NPM 1906348265. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvis dengan NPM 1906348486. Di sini, kami akan menjelaskan presentasi yang sudah kami buat mengenai aljabar linear dengan subjek network analysis. Di sini kami akan memaparkan beberapa contoh soal dan cara solusinya atau cara penyelesaiannya. Berikut adalah penjelasannya terlebih dahulu. Apa itu network? Network atau jaringan adalah sekumpulan cabang yang melaluinya adalah sesuatu yang mengalir. Bisa dilihat dari diagram yang tertera pada layar, itu terdapat titik-titik warna biru dan garis-garis yang warnanya hijau. Titik-titik yang warna biru itu merupakan nodes atau vertices. Yang garis yang warna hijau itu merupakan edges atau links. Di sebagian besar jaringan, cabang bertemu di suatu titik namanya nodes atau junction, di mana aliran tersebut terbagi atau menyatu. Network analysis. Dalam studi jaringan, umumnya ada beberapa ukuran numerik dari laju aliran medium melalui cabang. Dalam pembahasan network analysis, kami membatasi bahwa jaringan tersebut memiliki aliran yang terkonservasi pada setiap node. Hal ini memastikan bahwa media aliran tidak menumpuk di node dan memblokir pergerakan bebas media melalui jaringan. Apa itu masalah umumnya dari network analysis? Masalah umumnya yang sering ditemukan adalah menentukan sebuah laju aliran dari setiap cabang menggunakan laju aliran yang diketahui. Dengan demikian, dalam contoh-contoh soal yang kami ingin mengajukan, itu mengikuti masalah umum ini. Kemudian di sini saya memberikan contoh soal yang pertama. Di sini tampak gambar belah ketupat dengan arah aliran yang berbeda. Di sini ada 4 node di mana laju aliran dari berbagai cabang itu diketahui dengan arah yang berbeda. Di sini kami akan menemukan laju dan arah dari aliran pada cabang-cabang yang tersisa. Untuk yang pertama, kita mengasumsikan laju aliran yang tidak diketahui berupa X1, X2, dan X3 seperti pada gambar. Dapat ditulis juga dengan persamaan node A, yaitu X1 plus X2 sama dengan 30, node B, X1, X2 plus X3 sama dengan 35, node C, X3 plus 15 sama dengan 60, dan node D, X1 plus 15 sama dengan 55. Di sini, dengan 4 persamaan yang tadi, kita dapat menghasilkan sebuah sistem linear. Seperti pada kotak yang saya arahkan dengan mouse ini, di sini dapat diketahui X1 sejajar, X2 sejajar, X3 sejajar, dan hasilnya pun dari persamaan linear itu sejajar, dan dengan demikian dapat dipecahkan laju aliran yang tidak diketahui, di mana X1 sama dengan 40, X2 sama dengan negatif 10, dan X3 sama dengan 45. X2 bernilai negatif, berindikasi bahwa X2 tidak searah dengan aliran yang lainnya. Kemudian di sini ada contoh soal yang kedua, sesuai pada gambar, itu ada rancangan aliran kemacetan yang mengitari sebuah taman baru di Liberty Bell, Philadelphia, Pennsylvania. Semua jalanan ini dirancang bersifat satu arah. Di sini kami akan menentukan berapa jumlah transportasi per jam yang dapat dilalui oleh lampu merah, agar rata-rata jumlah transportasi per jam yang mengalir masuk itu sama dengan rata-rata yang mengalir keluar, alias flow aliran masuk sama dengan aliran keluar. Yang kedua, kita mengasumsikan bahwa lampu merah telah diatur sedemikian rupa pada soal sebelumnya, apa yang bisa dikatakan oleh rata-rata jumlah transportasi per jam yang akan mengalir pada jalanan mengitari taman yang baru tersebut. Di sini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mengasumsikan bahwa X merupakan jumlah transportasi per jam yang boleh dilalui oleh lampu merah. Kemudian dapat ditulis dengan jumlah transportasi per jam yang mengalir masuk dan mengalir keluar sebagai berikut. Persamaan untuk aliran masuk yaitu 500 dengan nilai 500 plus 400 plus 600 plus 200 menghasilkan nilai 1700. Untuk aliran keluar dengan nilai X plus 700 plus 1400 menghasilkan nilai 1700 juga. Di mana X sama dengan 500, transportasi bila diinginkan aliran masuk itu sama dengan aliran keluar. Kemudian
Untuk mencegah adanya kongesti macet, maka aliran masuk itu sama dengan aliran keluar pada setiap perempatan. Agar hal tersebut terjadi, harus adanya syarat sebagai berikut. Untuk perempatan A, aliran masuk 400 plus 600 sehingga aliran keluar menghasilkan X1 plus X2. Untuk perempatan B, aliran masuk X2 plus X3 sehingga menghasilkan aliran keluar 400 plus X. Untuk perempatan C, aliran masuk 500 plus 200 sehingga menghasilkan aliran keluar X3 plus X4. Untuk perempatan D, aliran masuk S1 plus X4 menghasilkan aliran keluar 700. Kemudian dengan X sama dengan 600, berdasarkan jawaban sub soal A, dapat diperoleh sistem linear sebagai berikut. X1 sejajar X1, X2 sejajar X2, dan berikut. Dan sebagainya. Di mana X1 sama dengan 700 min T, X2 sama dengan 300 plus T, X3 sama dengan 700 min T, dan X4 sama dengan T. Parameter T tersebut harus berupa bilangan real. Maka, T harus berada pada interval antara 0 hingga 700, sehingga rata-rata laju aliran sepanjang jalanan akan jatuh pada interval untuk X1 berada di antara 0 hingga 700, untuk X2 berada di antara 300 hingga 1000, untuk X3 dan X4 berada di antara 0 hingga 700. Berikut merupakan contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, itu ditemukan pola yang ditemukan pada jaringan tersebut bila semua nilai berupa nilai positif. Apakah nilai terbesar dari X3 yang memungkinkan? Nah, untuk contoh soal yang nomor 3 ini, dengan mempertimbangkan bahwa aliran ini merupakan aliran konservasi, maka aliran masuk itu sama dengan aliran keluar pada setiap node. Pada soal ini, terdapat 3 node, yaitu node A, node B, dan node B. Maksudnya node C. Untuk node A itu memiliki aliran masuk X1 tambah X3 dengan aliran keluar 20. Untuk node B itu memiliki aliran masuk X2 dengan aliran keluar X3 plus X4. Untuk node C itu memiliki aliran masuk 80 dengan aliran keluar X1 tambah X2. Selanjutnya total dari semua sistem ini, semua network ini, maka aliran masuknya itu 80 dengan aliran keluar X4 plus 20. Selanjutnya dengan yang didapat itu dengan yang node A, node B, dan node C itu dibuat kembali menjadi sebuah persamaan linear, sistem linear yang berada di kontak kanan atas. Selanjutnya dari sistem linear itu diubah menjadi sebuah matriks. Matriks yang paling kiri itu bukanlah hasil terakhirnya, namun digunakan untuk menemukan nilai terbesar dari X3. Dari matriks yang pertama itu, baris ketiga yang diminuskan itu ditambah dengan baris ke-1, sehingga menghasilkan matriks yang kedua. Dari matriks yang kedua, baris ketiga itu disamadengankan dengan minus dari baris keempat. Nah, seolah-olah baris ketiga dan baris keempat yang diminuskan itu bertukar tempat. Dan itu menghasilkan matriks ketiga. Dari matriks ketiga itu, baris keempat itu ditambahkan dengan baris ketiga menghasilkan matriks keempat. Matriks keempat itu memiliki baris kedua ditambahkan baris keempat, sehingga menghasilkan baris kelima. Baris kelima ini merupakan matriks kelima ini merupakan matriks yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini, di mana X1 tambah X3 itu sama dengan 20, X2 min X3 itu sama dengan 60, X3 itu merupakan variabel yang kami ingin meninjaukan, X4 itu sama dengan 60. Dengan demikian, nilai X3 terbesar yang berupa bilangan positif adalah 20. Berikut merupakan contoh soal keempat. Temukan pola yang ditemukan pada jaringan tersebut. Asumsikan aliran bergerak seperti arah tertera pada gambar yang di samping ini. Apakah nilai terkecil aliran pada masing-masing cabang X1, X2, X3, X4, X5, dan X6?
Dengan mempertimbangkan bahwa aliran ini merupakan aliran konservasi, maka aliran masuk itu sama dengan aliran keluar pada setiap noda. Terdapat 5 noda, yaitu noda A, noda B, noda C, noda D, dan noda E. Pada noda A, terdapat aliran masuk 30 tambah X2 dengan aliran keluar 80 tambah X1. Pada noda B, itu terdapat aliran masuk X3 tambah X5 dengan aliran keluar X2 tambah X4. Pada noda C itu terdapat aliran masuk 100 tambah X6 dengan aliran keluar 40 tambah X5. Pada noda D itu terdapat aliran masuk sebesar 40 tambah X4 itu sama dengan aliran keluar 90 tambah X6. Pada noda E itu terdapat aliran masuk 60 tambah X1 dengan aliran keluar 20 tambah X3. Dari noda-noda itu akan dikonversikan menjadi sebuah sistem linear, di mana di bagian kiri, di bagian ruas kiri itu merupakan variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Dan pada ruas kanannya itu merupakan ukuran numerik hasilnya. Berikut itu penggunaan matriks dari sistem linear yang didapat. Matriks yang paling kiri atas itu merupakan hasil konversi dari sistem linear pada slide sebelumnya. Dari matriks yang pertama itu, baris ke pertama dan baris kelima ditukar, baris ketiga dan baris keempat ditukar. Lalu baris yang kedua itu diminkan sehingga menghasilkan matriks kedua. Pada matriks kedua, baris keduanya dikurangin dengan baris ketiga dan dikurangin juga dengan baris keempat sehingga menghasilkan matriks ketiga. Matriks ketiga ini memiliki baris kelima, di mana baris kelima ini ditambah dengan baris ke-1 dan dikurangi dengan baris kedua sehingga menghasilkan matriks keempat. Matriks keempat ini merupakan matriks terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Ditemukan bahwa X1 itu sama dengan min 40 tambah X3, X2 itu sama dengan 10 tambah X3, X3 itu merupakan variabel yang menjadi sebuah syarat, X4 itu sama dengan 50 tambah X6, X5 itu sama dengan 60 tambah X6, dan X6 juga menjadi syarat dalam menyelesaikan soal ini. Syarat agar semuanya nilainya positif itu X3 itu harus lebih besar sama dengan 40. Kalau misalnya X6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian, nilai terkecil dari X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 secara berurutan adalah 0, 50, 40, 50, 60, dan 0. Baik, pada berikutnya adalah contoh soal yang kelima. Pada gambar di samping itu terdapat persimpangan di Britania Raya yang sering memberlakukan jalan melingkar dengan satu arah pada tampak gambar di samping. Lalu kita mengasumsikan jika lalu lintas bergerak ke arah yang ditunjukkan pada gambar, kita harus menentukan solusi dari network flow tersebut. Tentukan kemungkinan nilai terkecil dari X6. Di sini dengan melakukan langkah-langkah yang sama seperti contoh soal 4 yang seperti dijelaskan oleh Cecil tadi, di sini dengan ada 6 node dengan aliran masuk dan aliran keluar sebagai berikut. Nah, di sini menghasilkan matriks yang dengan syarat X1 sama dengan 60 plus X6, X2 sama dengan negatif 10 plus X6, X3 sama dengan 90 plus X6, X4 sama dengan X6, X5 sama dengan 80 plus X6, dan X6 sama dengan 0 atau bebas. Nah, ini adalah general solution atau solusi umumnya dari soal yang tadi. Nah, karena negatif flow tidak diperbolehkan, maka kemungkinan X6 terkecil adalah 10. Jika X6 lebih kecil daripada 10, maka X2 sama dengan negatif 10 plus X6 akan bersifat negatif. Sehingga hasilnya adalah X6 lebih besar daripada sama dengan 10. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan presentasi dan tugas aljabar linear dengan subjek network analysis.
pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.